Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita pada kajian nomor 22 halaman 193, yaitu keadaan tentang yang kita sudah bahas di kajian nomor 21 tadi yang lalu, tentang kesyirikan, ya, mengada-ngada khurafat. Lalu Ustaz Firanda dalam kajian Sirah Nabawiyah karya Ustaz Dr. Firanda LCMA Hafizahullah, beliau melanjutkan, inilah pentingnya mengenal sejarah tentang kesyirikan yang terjadi sebelum dan sesudah Rasulullah Muhammad SAW, agar kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan yang sama yang mungkin muncul dengan kemasan baru pada zaman sekarang. Ya, karena beliau sebelumnya mengatakan di kajian nomor 21, dan yang semisal setelah memberi contoh kesyirikan kaum Quraisy, dan yang semisalnya dengan perbuatan ini di zaman sekarang adalah pengagungan terhadap berbagai kuburan orang mulia yang dilakukan oleh banyak orang, sembari meyakini bahwasanya jika mereka mengagungkan kuburan-kuburan tersebut, maka para penghuninya akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Itu kutipan Mafatih Al-Ghaib At-Tafsir Al-Kabir, jilid 17 halaman 63. Ya. Patung-patung yang disembah oleh bangsa Arab berbeda-beda dan bermacam-macam. Masing-masing daerah atau kabilah memiliki Tuhan sendiri-sendiri. Di Mekah ada Al-Uzza dan Hubal. Di Taif ada Al-La'at. Dan di Madinah ada Al-Manat yang disembah oleh suku Aus dan Khazraj. Mereka berlomba-lomba berkreasi membuat patung-patung, bahkan terkadang mereka membuat banyak patung untuk banyak fungsi layaknya keyakinan Hindu terhadap dewa-dewa mereka yang memiliki tugas masing-masing. Maha suci Allah dari kesyirikan mereka. Kekacauan pola pikir bangsa Arab ketika itu tergambarkan pada penuturan seorang tabi'in yang bernama Abu Raja Al-Uttaridi radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kunna na'budul hajar fa idza wajadna hajaran huwa akhyarun minhu alqainahu wa wazna al-akhar fa idza lam najid hajaran jama'na juswatan min turab thumma ji'na bisya'tin fahlabnahu alaihi thumma tufna bih. Lalu kami menyembah batu, ya, yang dijadikan sebagai patung. Batu diukir jadi patung. Apabila kami dapati ada batu yang lebih bagus, maka batu yang lama pun kami buang, ya, Tuhannya dibuang, ganti Tuhan baru, dan kami ganti dengan batu baru yang lebih bagus tersebut. Jika kami tidak berhasil menemukan batu, maka kami pun mengambil seonggok tanah diambil. Lalu kami memerah susu kambing di atas seonggok tanah tersebut. Lalu kami tawaf mengelilingi tanah tersebut. Ya Allah, kasihan. Ya, ini keterangan tentang siapa tadi,
Ya, catatan kaki Abu Raja al-Utaridi radhiyallahu anhu. Di sini Ustadz Firanda nyatakan beliau sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, namun baru memeluk Islam setelah beliau wafat. Ya, jadi beliau wafat baru dia masuk Islam. Sedangkan keterangan hadis asar tadi, yaitu asar riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4376. Di sini dalam bukunya bagus sekali ini ada di sini Ustadz membuat gambaran, saya bacakan saja, yaitu dunia penuh dengan berbagai macam bentuk penyelewengan, baik dalam hal agama maupun moral. Hukum rimba berlaku di mana-mana. Diskriminasi kasta merajalela. Perbudakan dan perampasan hak-hak orang lain adalah hal yang lumrah. Ya, dari Romawi, Persia, Eropa Utara, Jazirah Arab, Mesir, Cina, India, Yahudi, Habasyah. Semua ini tidak luput dari kegelapan sebelum datangnya Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Rasul. Begitu. Gambaran tentang penyembahan berhala yang kelihatannya memang benar-benar jahil, ya, Ustadz Firanda menulis, lihatlah bagaimana patung-patung tersebut hanyalah sekedar simbol belaka bagi mereka. Sehingga jika ada simbol yang lebih bagus, maka mereka pun membuang simbol yang lama. Mereka tidak meyakini bahwa patung-patung tersebut yang menciptakan alam semesta. Bangsa Arab jahiliyah tidak terlalu bodoh untuk meyakini bahwa patung menciptakan alam semesta. Ya, kita ulang sedikit. Lihatlah bagaimana patung-patung tersebut hanyalah sekedar simbol belaka bagi mereka. Sehingga jika ada simbol yang lebih bagus, maka mereka pun membuang simbol yang lama. Ini kebodohan yang bertubi-tubi, jahil. Ya, kita lanjutkan. Meskipun demikian, ketergantungan mereka kepada simbol-simbol tersebut sangatlah besar. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa bangsa Arab jahiliyah biasa mengusap berhala mereka terlebih dahulu sebelum bepergian, agar dapat terjaga selama perjalanan. Sepulangnya dari bepergian pun mereka kembali mengusapnya sebagai tanda syukur dan terima kasih pada mereka. Ini hobi ngusap-ngusap benda mati yang tidak disyariatkan, ya, seperti patung, ya, seperti orang jahiliyah ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kalian sembah itu hanyalah sekedar nama-nama yang kalian dan nenek moyang kalian menamakannya, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah keterangannya. Quran Surat Yusuf ayat 40. Sungguh benar ucapan seorang Arab Baduy ketika melihat patung sembahannya dikencingi oleh 2 ekor anjing atau serigala. Ya. Arabun yabulut ta'alabani birasihi laqad dhalla man balat alaihi ta'alibu. Ya. Mungkinkah kepala Tuhan bisa dikencingi oleh 2 ekor serigala? Sungguh hina siapapun yang kepalanya dikencingi serigala. Ya. Ini dari
Tajil Arus jilid 40 halaman 402. Ya aneh Tuhan dikenjing kepalanya. Ya, orang Baduy berpikir itu. Seperti kita ketika hendak bersafar, mereka sengaja pergi menuju sekawanan burung tertentu. Lalu mereka usir burung tersebut. Jika ternyata sekawanan burung tersebut terbang ke arah kanan, maka mereka akan berangkat. Namun jika mereka terbang ke arah kiri, maka mereka tidak jadi berangkat karena takut ditimpa kesialan. Mereka juga bertatayur dengan bulan Safar. Ya, ini keadaan-keadaan mereka yang sangat menyedihkan dari segi akidah. Urgensi pengutusan Nabi Muhammad SAW bagi manusia. Ini pentingnya diutus Nabi Muhammad SAW bagi manusia. Yang kita harus syukuri, pelajari. Ya, agar syukur kita itu mempelajari dan mengamalkan. Ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan dikufuri nikmat ini. Nikmat terbesar adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW mengenalkan kita yang jauh ini di Indonesia, Malaysia, Brunei dan sekitarnya ya kepada Islam. Ini syukur, bersyukurlah kita ini ya dengan pelajarinya. Beliau Ustaz Firanda menulis, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia secara umum benar-benar berada dalam kehancuran, baik dari sisi akhlak, adat istiadat, sosial, terlebih lagi akidah. Manusia saat itu benar-benar berada dalam kegelapan yang nyata. Dari sini kita dapat mengetahui betapa bernilainya cahaya yang Allah SWT turunkan ke muka bumi. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman. Ya, Allah Ta'ala berfirman. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi billahi man ittaba ridwanahu subulas salam. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhni. Wa yahdi bihim ila sirati mustaqim. Arti dari ayat yang baru saja kita baca. Hai ahli kitab, sungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan. Dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Maidah ayat 15-16. Jadi ada para pendeta Alkitab yang menyembunyikan tentang Nabi Muhammad SAW. Ya, ini hal yang buruk sekali kejahatannya. Coba dari 5 yang Salman Al-Farisi bermulazamah, belajar, yang menunjukkan bahwa nanti akan ada nabi ya dari Arab, dia tidak makan sedekah, dia memakan hadiah, ada tanda di punggungnya. Itu kan satu saja. Ya mungkin di antara mereka tahu juga, wallahu alam. Tapi kebanyakan yang baca itu tahu Ismu Ahmad ya di Injil, di Taurat itu disebutkan, ya mereka sembunyikan. Ya, ini kejahatan yang tidak ya hanya Allah yang tahu hukumannya. Ya sungguh sangat jahat karena ya cahaya itu diperlukan bagi orang yang sedang gelap. Ya, di luar Islam tuh kegelapan semua. Ya, mereka sedang perlu cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah, cahaya hidayah yang menuju ke jannah, tapi sengaja tidak diberi. Ya, ini kejahatan para pendeta, para ahli agama di luar Islam yang menyembunyikan tentang Nabi Muhammad SAW, yang menyembunyikan
Islam yang berbicara Islam tapi tidak benar, menjauhkan manusia dari Islam. Ini bahaya sekali. Inilah kondisi manusia 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Sebelum turunnya cahaya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sangat disayangkan bahwa kegelapan yang dahulu ada kembali merebak luas di tengah-tengah manusia pada zaman sekarang ini. Lihatlah bagaimana kebobrokan moral dan akhlak, serta berbagai perilaku buruk dan menyeleweng telah tersebar di berbagai penjuru dunia, terlebih lagi di negara-negara kafir. Lihatlah bagaimana manusia tenggelam dalam buruknya pergaulan bebas. Lihatlah statistik perzinahan dan pemerkosaan, serta kekerasan akibat khamar, perjudian yang terjadi di berbagai negara kafir. Bahkan mereka melegalkan praktek-praktek hina tersebut. Sungguh sangat menakutkan. Meskipun perzinahan juga marak dijumpai di negara-negara Islam, namun kita mensyukuri fakta bahwa masyarakat Islam masih sadar untuk tidak melegalkan perbuatan tersebut. Ya. Lihatlah bagaimana aurat bukan lagi suatu yang dikenal oleh generasi muda. Dengan bebasnya mereka mengumbar aurat di mana-mana tanpa sedikit pun merasa risih atau bersalah. Pemandangan yang berisi para wanita yang berpakaian namun telanjang sudah lumrah dijumpai di media-media baik cetak maupun non-cetak. Keburukan yang perlu diperhatikan juga bahwa kejahatan pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemaksaan, dan perampasan hak orang lain tersebar di bumi ini. Berbagai macam kejahatan, penyiksaan di penjara, pembunuhan beramai-ramai, peperangan yang zalim, memakan harta suatu bangsa menjadi hal yang jelas terlihat di seluruh penjuru bumi. Namun disayangkan kebanyakan negara-negara Islam adalah korban kezaliman dan peperangan dan kezaliman ini. Terkadang kezaliman datang dari kerabatnya sendiri. Tidak pasti kezaliman tersebut datang dari penjajah yang rambutnya kuning dan matanya biru. Ya tidak, bahkan terkadang orang zalim merupakan musuh dalam selimut. Kita perhatikan keadaan Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Hidup dalam keadaan tertekan, terpaksa, dan dizalimi di setiap tempat oleh Amerika dan Eropa. Meskipun Afrika, Asia, dan Amerika Selatan adalah negara-negara demokrasi, namun mereka tetap negara-negara yang dijajah. Memang benar, segala bentuk penjajahan telah berubah. Akan tetapi hal tersebut tetaplah penjajahan. Peperangan Persia dan Romawi dahulu kala tidak seperti kezaliman peperangan yang dilakukan oleh Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, Serbia, dan selainnya. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika telah membunuh lebih dari 200.000 penduduk sipil di Hiroshima dan Nagasaki. Di tahun yang sama pada bulan Maret, Amerika juga membunuh penduduk sipil Jepang dengan bom Napala yang terlarang yang ditembakkan oleh pesawat B-29 ke kota Tokyo. Amerika juga membunuh 1,5 juta dari prajurit Korea dan Cina, dan membunuh 1 juta penduduk sipil Korea pada tahun 1950 Masehi. Juga mereka membunuh 3 atau 4 juta penduduk Vietnam dalam perang Vietnam dari tahun 1963 sampai 1975 Masehi. Ini merupakan perang yang sangat menghancurkan yang tercatat dalam sejarah. Cukuplah kita lihat apa yang Amerika perbuat di Irak, Afghanistan, dan selainnya. Tidaklah kita dengar perbuatan semisal ini terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Begitu juga peperangan terjadi di Serbia, Rusia, dan India merupakan peperangan yang sangat mengerikan. Ya. Namun sangat disayangkan kebanyakan korban yang terbunuh adalah kaum muslimin. Bahkan Amerika ketika memerangi Serbia di Kosovo, mereka menyerangnya dengan bertonton bom yang dibumbui dengan uranium yang pengaruhnya akan membekas di bumi
selama beribu-ribu tahun. Para penyembah berhala di bumi sangat banyak karena mayoritas penduduk bumi adalah penyembah berhala. Seandainya bumi ini dipresentasikan kepada kaum muslimin, Nasrani, Yahudi, dan para penyembah berhala, maka akan didapati persentase penyembah berhala lebih banyak. Miliaran penduduk India adalah para penyembah sapi, pohon, tikus, dan lainnya. 1 miliar lebih penduduk Cina mengingkari adanya Tuhan. Begitu juga Rusia, tidak jauh dengan keyakinan ini. Meskipun komunisme telah tiada, namun kebanyakan bangsa-bangsa yang menganutnya masih tetap dalam keadaan mulhid, orang yang tidak percaya pada Tuhan. Kita dapati agama Buddha tersebar di Asia Tenggara dan Jepang. Di Afrika banyak sekali kabilah-kabilah yang menyembah berhala. Mereka menyembah patung-patung, pepohonan, dan bintang-bintang. Di Eropa dan Amerika banyak orang-orang Kristen yang kemudian berubah menjadi mulhid, ya. Mulhid itu ateis. Orang-orang Prancis, Amerika, dan Jerman mengatakan bahwa diri mereka adalah sekuler. Bahkan Turki, Tunisia, dan negara Islam lainnya juga mengatakan bahwa diri mereka sekuler. Kita saksikan di beberapa negara Islam terdapat orang yang menyembah setan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna syaitana qad abisa ayyu'abad fi biladikum hadha abadan. Walakin sayakunu lahu ta'atun fi ba'di ma tahtakirun min a'malikum fayarada biha." Ingatlah, sungguhnya setan telah berputus asa untuk disembah di negeri kalian ini selamanya, tapi akan mendapatkan ketaatan pada sebagian amal perbuatan yang kalian remehkan, sehingga ia setan ridho dengannya, ya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3055, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Setelah semua pemaparan ini, tidakkah kita merasa bahwa bumi menuju kemerosotan yang sangat drastis? Tidakkah kita merasa bahwa kaum muslimin saat ini sangat membutuhkan Islam? Bahkan, tidakkah kita merasa bahwa selain kaum muslimin juga membutuhkan Islam? Tidakkah kita merasa bahwa Amerika, Rusia, dan Asia membutuhkan agama ini? Ini suatu pertanyaan yang wajib bagi kita menjawabnya dengan dakwah. Ya, kita berdakwah semampu kita, tapi ditingkatkan terus, ya, memanggil orang, ya, begitu. Dan di Australia, ya, saya pernah hidup di sana 17 tahun, memang begitu kehidupan, memuja-muja materi, kadang-kala materi segalanya, kerja dari pagi sampai malam pulang, begitu terus, kebahagiaan berumah tangga pun hilang, ya. Minum-minum, Sabtu, Jumat itu sudah sorenya saya sudah mulai minum, bahkan minum sampai tidak mampu pulang karena tidak mampu nyupir. Kehidupan seks bebas di lapangan, di klub-klub football atau rugby, di sana ada namanya rugby, itu biasa tukar-tukaran tukar-tukaran pasangan. Na'udzubillah min dzalik. Itu berita-berita yang saya dapatkan dari teman-teman kerja, ya, waktu saya kerja belajar di sana. Nah, inilah apa yang diceritakan oleh Ustadz Firanda. Itu begitulah kehidupan Barat. Australia termasuk penganut Barat, modern, demokrasi, kehidupan bebas, banyak ateis di sana. Gereja-gereja dijual. Alhamdulillah umat Islam bangkit di sana, dan the most fastest growing religion in Australia itu Islam, ya, agama yang paling cepat perkembangannya. Baik, kita lanjut. Penulis yaitu Dr. Firanda, Ustadz Dr. Firanda menulis, dahulu Allah Ta'ala mengutus seorang nabi yang mulia, yaitu Muhammad SAW, untuk
menerangi dunia dengan cahaya Islam. Namun saat ini Allah SWT tidak akan lagi menurunkan nabi ataupun agama baru. Jadi siapakah yang dengan izinnya, ya, izin Allah bisa menyembuhkan umat ini jika bukan kita? Siapa yang akan mengajarkan Islam kepada manusia kalau bukan kita? Itu orang Islam yang berilmu, yang beramal. Ya. Pada peperangan Qadisiyah, Rustum yang sang jenderal Persia meminta kaum muslimin untuk mengutus seorang yang akan berunding dengannya. Rustum gentar menghadapi pasukan muslimin yang terkenal sangat kuat dan berwibawa ketika itu, sehingga berusaha keras mencari solusi apapun selain peperangan. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu sang panglima kaum muslimin pun mengutus seorang sahabat yang mulia dan cerdas yang bernama Ribai bin Amir radhiyallahu. Lihatlah bagaimana Ribai radhiyallahu memperkenalkan umat Islam kepada Rustum. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ini perlu didengar baik-baik. Allahu bati'athana linukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadatillah wahdah wa min jawri adyani ila adal Islam wa min diqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Allah telah mengutus kami untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sama manusia menuju penyembahan kepada Allah semata, membebaskan mereka dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam, dan juga membebaskan mereka dari kesempitan dunia menuju kelapangan dunia dan akhirat. Ya, ini Al-Wala wal Bara fil Al-Islam jilid 1 halaman 382. Lihatlah bagaimana Ribai radhiyallahu mengatakan kami sebagai isyarat bahwa kita juga memiliki tugas sebagaimana para nabi. Ya, tugas para nabi untuk menyampaikan keadilan dan keindahan agama ini. Begitu juga beliau mengucapkan manusia sebagai isyarat bahwa Islam bukan hanya untuk orang Arab atau kaum muslimin saja, melainkan juga bagi seluruh manusia, baik Rusia, Amerika, Australia, atau di belahan bumi manapun. Saudaraku, sadarilah amanah ini agar Allah senantiasa membantu kita untuk mewujudkannya. Jangan sampai hati kita cuek, ya, atau berpaling dari amanah mulia ini. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan jika kalian berpaling, niscaya Dia akan mengganti kalian dengan selain kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian ini. Quran surat Muhammad ayat 38. Kalau kita tidak bergerak, berdakwah, memperbaiki diri, ibda bin nafsik, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, lingkungan, tetangga, ya, bisa kita diganti. Ya, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dari hal keburukan tidak berdakwah, tidak menyampaikan amanah. Ya, dan memang di Australia banyak yang belajar sama saya itu senang sekali dikenalkan Islam, sunnah-sunnah. Ya, jangan dikenalkan bid'ah. Setelah masuk Islam kenalkan sunnah. Sunnah makan, sunnah tidur yang kita bahas di kajian pertama, kedua, bagaimana Rasulullah makan, tidur, dan lain-lain. Itu mereka senang sekali. Ya, mereka bersyukur. Ya, mereka heran melihat umat Islam begitu mempraktekkan agamanya. Sedangkan mereka berlomba-lomba menjual gereja, kita membelinya. Alhamdulillah. Di Sydney, di Melbourne, di Perth, hampir setiap kota ada gereja yang kita beli. Alhamdulillah. Walillahil hamd. Inilah kemenangan hakiki. Nggak harus menguasai dunia. Ya, cukup perlahan-lahan. Itu urusan Allah nanti.
akan diserahkan pada Imam Mahdi kah, sama Nabi SAW atau sebelumnya, ya, pimpinan-pimpinan umat Islam. Kita doakan agar pemimpin umat Islam mendapat hidayah untuk menegakkan dakwah seperti yang kita baca kitab-kitab. Karena dunia tanpa Islam gelap gulita, buruk busuk. Dengan Islam akan bercahaya, indah dan wangi. Ya, Islam, semua keindahan ada di Islam. Ya, jika ada keburukan itu oknum, ya, muslimnya yang tidak memahami ajaran Islam itu sendiri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.